Hari ini kita bakal bahas satu film yang konsepnya bener-bener membagongkan dan bikin otak lo traveling ke dimensi lain. Judulnya The Great Flood. Jujur Li, awalnya gue kira ini film azab gara-gara kebanyakan buang sampah sembarangan terus banjir. Tapi ternyata, plot twistnya gila. Bayangin, lo lagi enak-enak tidur, bangun-bangun apartemen lo udah jadi akuarium raksasa. Dan yang lebih gila, ternyata semua kejadian ini cuma, nanti gue spill. Pokoknya lo harus nonton sampai habis karena endingnya bikin kena mental. Siapin cemilan, posisiin punggung biar gak encok, let's go kita bahas. Oke, kita mulai dari karakter utama kita. Sebut aja Mbak Ana. Dia ini ilmuwan jenius yang kerja di Emotion Engine Dev Team. Keren sih, tapi kelakuannya ke anaknya si Jain tuh bener-bener definisi red flag banget buat seorang ibu. Di scene awal kita lihat si Jain, bocil lucu yang obsesi banget sama berenang dan nyelam, lagi ngebujuk emaknya buat main. Dia bilang, "Mom, let's go swimming." Tapi respon si Ana dingin banget cuy. Dia malah nyuruh anaknya main sendiri, ngitung sendiri, sementara dia sibuk sama tablet kerjanya. Sumpah, ini tipe emak-emak yang kalau anaknya hilang di mall, dia baru sadar pas mau bayar parkir. Ada satu momen kocak tapi sedih. Si Jain bilang dia tahan napas pas nyelam di kasur. Tapi emaknya malah cuek bebet ngitung angka sambil ngelamun. Terus si Jain gambar muka emaknya di tablet kerja, berharap diperhatiin. Malah dimarahin gara-gara takut tabletnya rusak. Bro, are you serious? Itu tablet bisa beli baru, mental anak kalau rusak susah benerinnya bun. Pokoknya di sini kita dikasih lihat kalau Ana ini workaholic parah dan hubungan dia sama Jain tuh kaku banget. Kayak hubungan lo sama gebetan yang udah ghosting 3 bulan. 우리 집 한번 자기가 먹어. 갖다 놓은 미역이랑 해서 국 끓여 먹어. Tiba-tiba suasana berubah horor. Si Jain teriak, "Mom, this place really is a swimming pool." Ana mikir anaknya halu. Pas dia nengok, jir, air beneran masuk ke apartemen mereka di lantai 3. Bukan air rembes genteng bocor ya, ini air bah selevel tsunami. Di luar pengumuman darurat bunyi. Katanya curah hujan mecahin rekor, lantai 1-3 udah kelelep, elevator mati, warga disuruh evakuasi ke lantai atas. Nah, di sini kepanikan dimulai. Ana yang tadinya sok sibuk langsung mode panic activated. Tiba-tiba HP Ana bunyi. Yang nelfon namanya Hijo dari tim keamanan. Ini orang misterius banget, suaranya tenang tapi bikin curiga. Dia bilang, "Dokter gue Ana, gue jemput lo sekarang. Lantai 3 bakal tenggelam, naik ke atas cepetan." Ana bingung dong. "Hah? Gue doang?" Si Hijo bilang, "Udah jangan banyak tanya, bawa Jain naik tangga." Oke, mereka pun lari keluar. Dan pemandangan di koridor apartemen itu benar-benar chaos. Orang-orang pada teriak, dorong-dorongan, ada yang bawa koper segede gaban padahal nyawa udah di ujung tanduk. Tipikal manusia kalau panik emang suka nggak logis ya. Ada satu scene yang bikin gue facepalm. Ada sekelompok orang yang bukannya lari, malah berdoa ngeblokir jalan tangga sambil teriak, "Lord, have mercy." Woi, doa sih boleh, tapi minggir dulu kek, ini orang mau lewat. Ana sama Jain kejebak macet gara-gara pengajian dadakan di tangga darurat ini. Sumpah gregetan banget. Singkat cerita, mereka berhasil ketemu sama Hijo. Tapi ada kejadian aneh. Pas mereka lagi lari, Ana ngeliat orang minta tolong hanyut di air, tapi dia nggak bisa bantu. Terus mereka numpang lewat di unit orang lain, unit 407 buat nyebrang. Di sini Hijo ngasih tahu fakta yang bikin shock. Ana nanya, "Ini hujan apaan sih woi? Airnya asin." Hijo jawab dengan santai kayak lagi bacain menu makanan. 3 jam lalu, asteroid nabrak Antartika. Es meleleh, air laut naik. Jepang udah tenggelam setengah. Dan gedung 30 lantai ini bentar lagi juga bakal jadi kolam ikan. Anjay, kiamat guys. Ana protes. "Kok nggak ada yang ngasih tahu?" Hijo bales, "Pemerintah tahu, tapi diem aja karena nggak bisa dicegah. Manusia bakal punah hari ini." Wait, what? Jadi ini bukan cuma banjir Jakarta kiriman Bogor, ini extinction level event. Tapi plot twistnya belum kelar. Hijo bilang Ana ini spesial. Dia adalah satu dari 2 orang yang bikin Emotion Engine buat AI. Orang pertama, bosnya Ana udah mati kanyut. Jadi Ana adalah satu-satunya harapan buat nyelamatin umat manusia. Atau lebih tepatnya, nyiptain ras manusia baru.
Jujur Li, kalau gue jadi Ana, gue udah pingsan duluan. Beban hidup cicilan panci aja berat. Ini disuruh nanggung beban umat manusia. Di tengah ketegangan kiamat ini, tiba-tiba ada komedi yang konyol abis. Si Jain bilang, "Mom, I have to pupu." Sumpah, ini gak tepat waktu banget, Dek. Hijo, si security mukanya udah sepet banget. "Bisa ditahan gak?" Ana bilang. "Gak ada celana ganti, tahan ya nak." Bayangin, dunia mau kiamat, asteroid nabrak bumi. Tapi masalah terbesar saat ini adalah tahi seorang bocil. Relate sih, panggilan alam emang gak kenal situasi. Akhirnya Jain disuruh nahan. Kasian tapi ngakak. 늦었어? 아니, 참고 있는데 못 참겠어. 이건 예상 못했다. Sambil jalan naik tangga, Hijo mulai nge-show soal misi ras manusia baru ini. Intinya mereka mau bikin AI yang punya tubuh manusia. Pinter, bisa reproduksi, tapi butuh... Makanya Ana diselamatin. Ana nanya, kenapa harus emosi manusia? Kan manusia banyak toksiknya. Hijo jawab filosofis banget. Nanti di rooftop, lo bakal lihat orang sikut-sikutan buat naik helikopter. Mereka rela dorong keluarga sendiri demi hidup. Itu emosi manusia. Dan lo juga bakal kayak gitu. Deep banget bang, tapi tetap aja lo nyebelin. UN 산하 비공식 연구기관 다윈센터는 현재 이 재난으로 인한 인류 멸종을 막기 위해 총력을 다합니다. Makin tinggi lantai, makin panas situasinya. Ada api di mana-mana. Mereka harus manjat. Pas giliran Jain mau dipanjatin, dia ngambek gak mau pisah sama emaknya. "Mom, no, I don't want to." Tapi Ana maksa. "Duluan sama Om Hijo, Mama nyusul." Dan bener aja, pas Jain udah di atas, duar, tangga runtuh. Ana jatuh, terpisah. Ana teriak-teriak manggil anaknya. Hijo dari atas cuma bilang, "Ana lo gak apa-apa. Oke, gue bawa anaknya ke rooftop, susul kita ya." Ana berjuang sendirian manjat puing-puing kayak ninja warrior. Di tengah jalan dia ketemu cewek tetangga namanya Jisoo yang kejebak di kamar mandi. Ada juga preman-preman penjara yang sibuk nyolong jam tangan mahal. Hello, dunia mau kiamat, itu jam tangan mau dipakai buat flexing ke malaikat maut. Gak abis fikri gue sama logika NPC di film ini. Singkat cerita, Ana berhasil lolos dari preman, ketemu Jisoo, dan akhirnya nyampe ke tempat Hijo. Tapi Jain gak ada. Ana panik, "Mana anak gue?" Hijo dengan muka bangsatnya bilang, "Loh, tadi dia naik sendiri, gue kira nyusul lo." Ana ngamuk, dia tahu ada yang gak beres. Hijo terus gaslighting Ana. "Udahlah, anak lo hilang, kita harus naik helikopter, misi lebih penting." Dan disinilah fakta menyakitkan terungkap. Hijo bilang, pusat riset cuma butuh LO, anak itu, Jain, bakal diambil. Dia cuma Asep. Ana syok, "Maksud lo diambil?" Ternyata Jain itu bukan manusia biasa. Dia adalah subjek tes, data. Dan hari ini jadwalnya dia dihapus atau diambil alih sama pusat. Hijo makin kompor. "Lo juga sebenarnya gak mau ngurus dia kan? Lo mau nyerahin dia kan? Ngaku aja, itu emosi manusia lo." Wah, Ana kena mental guys. Dia ngerasa bersalah banget karena emang selama ini dia dingin sama Jain. Ana nggak peduli sama helikopter. Dia lari balik ke bawah nyari Jain. Dia nanya ke preman-preman tadi, nanya ke Jisoo. Semua bilang nggak lihat. Tapi ada yang aneh. Dialog-dialog mereka kayak... Jisoo bilang kalimat yang spesifik. Dan pas Ana hampir nyerah, Hijo datang lagi bawa pasukan. Mereka mau maksa Ana naik helikopter. Ana ngamuk, dia nodongin senjata atau semacamnya. Dia bilang dia nggak bakal pergi tanpa Jain. Pasukan keamanan ngepung dia. Tiba-tiba, dor, Ana ditembak. Layar gelap. Mati dong. Enggak guys. Tiba-tiba scene balik ke, "Mom, wake up, this place is a swimming pool." Hah? Balik ke awal? Jir, gue merinding pas bagian ini. Ternyata guys, dengerin gue baik-baik. Semua kejadian tadi, banjir, asteroid, pelarian, preman, helikopter, semuanya adalah simulasi. Ana sebenarnya lagi ada di dalam lab. Tubuh aslinya lagi duduk diem. Pikirannya lagi dimasukin ke dalam skenario simulasi berulang-ulang kali. Tujuannya apa? Buat ngetes apakah Ana bisa menemukan Jain dan nunjukin cinta ibu yang tulus. Ternyata dunia aslinya emang udah kiamat beneran, atau manusianya udah punah. Yang tersisa cuma ilmuwan-ilmuwan ini, yang lagi berusaha nyiptain ibu dan anak dari data AI.
Mereka butuh data emosi kasih sayang ibu yang sempurna buat diinstal keras manusia baru. Dan Anna udah gagal ribuan kali. Setiap kali simulasi, dia selalu gagal nyelamatin Jain, atau dia milih naik helikopter sendirian. Si Jain di dalam simulasi itu selalu menghilang, karena programnya ngebaca kalau Anna nggak benar-benar sayang sama dia. Jain mikir dia dibuang, makanya dia sembunyi. Anna mulai sadar ingatan-ingatan dari loop sebelumnya. Dia sadar, anjir, gue udah mati berkali-kali di sini. Hijo akhirnya ngaku, iya, lo udah gagal terus. Jain selalu hilang karena dia tahu lo bakal ninggalin dia. Anna nanya, gimana caranya gue nemuin dia? Hijo masih inget gak kebiasaan dia kalau lagi ngambek? Anna mikir keras. Dia inget masa lalu. Kalau Jain sedih atau takut, dia suka sembunyi di lemari. Tapi masalahnya di simulasi ini, tim keamanan yang diprogram jadi antagonis bakal nyegah Anna ketemu Jain. Mereka kayak firewall atau antivirus yang mau misahin mereka. Anna harus ngelawan sistem itu. Anna masuk ke satu unit, kosong. Tapi dia inget janjinya ke Jain dulu. Kalau kamu takut, sembunyi di lemari. Mama pasti cari. Dia buka lemari. Dan di sana ada Jain, lagi meringkuk ketakutan. Jain? Anak itu natap Anna. Mom, you found me. Anna nangis kejer. Maafin Mama, nak. Mama gak bakal ninggalin kamu lagi. Di dunia nyata, para ilmuwan tegang. Woi, datanya stabil, emosinya valid. Dia berhasil nemuin anaknya. 자인아, 엄마랑 잠수할까? 130까지 살게.